Kerak Kaliang atau Sanjay, cari di Bukit Tinggi. Padahal sebenarnya itu semuanya itu berasal dari Payakumbuh, di drop ke Bukit Tinggi ataupun misalnya ke Padang gitu. Memang yang Erina Gelama itu, yang nama Erina itu saya sendiri. Jadi produk Erina itu banyak ya Pak ya. Yang pertama itu tentu orang kenalnya dengan Gelamai. Usaha ini ya alhamdulillah ya Pak sudah lebih dari 40 tahun. Erina ini masih berdiri tegak karena Payakumbuh sudah menjadi ikon rendang. Jadi maka kita mengambil kesempatan ini. Walaupun sebenarnya usaha rendang ini masih sekitar 5 tahunan ini. Apa yang memotivasi Bu Erina untuk maju di pileg ini, Bu? Saya ingin ya usaha-usaha ya teman-teman yang mempunyai UMKM yang tersebar di Payakumbuh 50 kota itu lebih diperhatikan. Maka dengan majunya Erina sebagai calon anggota dewan di provinsi, maka mudah-mudahan mereka akan bisa mewakilkan kemauan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dunsana Podcast PKS TV. Hari ini kita akan berbicara dengan salah satu tokoh wanita dari Payakumbuh atau kota Galamai. Ya. Dan mungkin Anda yang berbiasa belanja dengan produk-produk makanan di Payakumbuh sudah sangat akrab dengan nama beliau. Karena namanya tidak hanya sudah menjadi merek ya, tapi juga namanya juga akan menjadi salah satu tokoh di DPRD provinsi nantinya. Baik, kita sambut dengan tepuk tangan Bu Erina. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat. Ini Bu Erina jauh-jauh dari Payakumbuh untuk podcast bersama kita di sini. Bu Erina silakan disapa-sapa dulu Dunsana Podcast kita. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya Dunsana Podcast ya. Iya. Ya, alhamdulillah kami sangat bersyukur sudah diundang ya ke acara podcast ya di PKS TV ya. Semoga ya dengan kehadiran saya di sini ya lebih mengenalkan saya ya dengan Dunsana Podcast semuanya. Iya. Dan semoga silaturahim dan ukhuwah kita semakin terjalin hendaknya ke depan. Iya. Baik, Bu Erina, ini namanya apakah memang sama dengan merek produk makanan yang sudah terkenal di Payakumbuh, atau memang orangnya, memang Erina ini langsung orangnya gitu? Ini bagaimana ceritanya tentang Erina ini Bu? Karena yang kita dengar nih, kalau kita masuk ke Payakumbuh itu ada Erina Galamai katanya kan. Boleh cerita sedikit Bu, gimana tentang Erina ini? Ya jadi gimana ya, panjang pula ceritanya. Diperpendek aja Bu. Iya. Diperpendek aja. Jadi memang Gelamai Erina ya, kalau di orang Payakumbuh 50 kota ini alhamdulillah tidak asing lagi Gelamai Erina Pak. Iya. Jadi bahkan ketika saya bertemu dengan masyarakat, ketika saya menyebutkan nama saya, apakah ibu-ibu dan bapak kenal dengan saya Erina? Mereka langsung connect dengan Gelamai gitu. Jadi kami kenal gitu. Jadi Erina Gelamai gitu. Ya, jadi memang yang Erina Gelamai itu, yang nama Erina itu saya sendiri. Jadi saya sendiri. Ya memang usaha Erina ini sudah lama sekali Pak. Jadi sudah lebih dari 40 tahun. 40 tahun. Sudah lebih dari 40 tahun ya. Umur saya di atas itu gitu ya. Jadi memang sudah sejak kecil usaha Erina sudah ada. Makanya ketika
kita bertemu dengan nenek-nenek ya, dengan orang-orang tua, mereka langsung connect yang Erina ini Gelamai. Gitu. Jadi memang kebetulan yang Erina itu saya sendiri, jadi tidak salah lagi yang Gelamai Erina itu. Ya Erinanya ini gitu Pak. Erinanya ini ya gitu ya. Iya. Jadi nama Erina itu diambil untuk merek Galamai Erina ini. Oke, tepuk tangan dulu deh. Berarti Erina yang ada di merek itu bukan merek yang tidak ada orangnya, ternyata ada orangnya langsung gitu kan. Berarti ini kan usaha keluarga berarti ya, usaha keluarga yang turun-temurun dan sudah lebih tua dari Bu Erinanya kayak gitu. Dan sekarang saya pikir Bu Erina beradik kakak mungkin banyak juga ya. Kenapa nama Erina yang ada di merek Galamai itu Bu? Kenapa? Apa sih pilihannya gitu loh? Jadi yang tadi apa cerita ya, Erina ini sudah ada sejak saya kecil. Sudah sekitar umur 5 tahun dulu. 5 tahun. Ya, sekitar umur 5 tahun. Jadi Erina ini sudah lebih kurang sudah 45 tahun yang lalu ya berdirinya Erina. Nah, kenapa Erina? Ya memang kalau kita bersejarah soal Erinanya nih ya Pak ya. Nggak cukup waktunya. Jadi waktu itu kami ketika usaha ini hadir itu kami beradik kakak masih 4 orang. Ya masih 4 orang dan itu 4-4-nya perempuan. 4-4-nya perempuan. Kebetulan saya anak nomor 2. Ya. Kalau bertanya kenapa nama Erina, ya ini yang paling pas menjawab tentu orang tua ya Pak. Karena kan ada yang menanyakan mungkin anak yang paling tua atau anak yang paling kecil gitu. Sedangkan saya anak nomor 2. Ya, itu mungkin ada sejarahnya lah kenapa Erina akhirnya dijadikan brand ya, nama merek usaha begitu Pak. Berarti belum dikasih bocoran sama Ibu ya? Iya. Sebenarnya wallahu alam lah bocorannya seperti apa. Dunsana Podcast, tonton terus ya podcast ini. Maka seperti biasa jangan lupa klik di link description. Maka 6 komentar terbaik akan mendapatkan oleh-oleh dari Erina Galamai. Oke, tepuk tangan dulu. Boleh kayak ada contohnya. Mana yang Erina ini? Jadi produk Erina itu banyak ya Pak ya. Yang pertama itu tentu orang kenalnya dengan Gelamai. Ini Pak. Ini Gelamai Erina. Gelamai Erina. Gelamai. Kalau di Petumbu namanya apa Bu? Galomai. Gelamai juga Gelamai Pak. juga. Atau Kalamai ya. Kalamai mungkin. Apa? Kalamai. Oh Kalamai. Ini sebenarnya brand Payakumbuh kan dengan Galamai sebenarnya kan? Tidak. Tapi spesifiknya karena Gelamai. Sudah berkembangnya waktu, produk Erina tidak hanya Galamai. Tidak hanya Gelamai. Juga sudah ada produk lain. Seperti rendang, berbagai macam rendang, berbagai macam keripik. Sudah ada rendang juga? Udah ada Pak. Oke, luar biasa. Dan ada keripik-keripik juga gitu kan. Jadi baik, nanti Anda komen terbaik akan mendapatkan paket hadiah dari makanan ringan dari Erina Galamai. Baik, jadi kita sudah ketemu langsung dengan Bu Erina ya. Brand yang dipakai untuk Galamai Erina. Jadi sebenarnya kalau bicara brand berarti Bu Erina ini sudah punya brand sebagai Erina Galamai gitu. Baik, jadi berarti kan Bu Erina walaupun mungkin usaha keluarga tapi terlibat langsung dalam UMKM inilah ya. Apalagi di Payakumbuh yang sebenarnya UMKM ini sangat banyak kayak gitu kan. Saya pernah dengar bocorannya nih Bu ya. Banyak brand yang terkenal, yang besar ya yang ya mungkin banyak lah dan malah kayak Sanjay segala macam itu lebih terkenal ada di Bukit Tinggi. Tapi bocoran yang saya dapat itu adalah ternyata itu tempat buatnya atau tungkunya tidak di Bukit Tinggi, tapi tungku dari brand-brand besar itu ada di Payakumbuh, Bu. Itu gimana ceritanya, Bu? Iya. Ya, jadi memang begitu yang kita lihat ya Pak, yang kita lihat, yang kita dengar. Ya, seperti di Bukit Tinggi. Itu ya mereka terkenal dengan kerak kaliang atau sanjainya. Ya. Ternyata ya karena memang pasar nih nggak tahu Pak. Kalau sebenarnya
tempat produksinya itu adalah di Payakumbuh. Iya. Ya, tempat jadi produksi Payakumbuh tempat ya. produksi Payakumbuh. Jadi Bukit Tinggi udah dapat nama, Kerak Kaliang atau Sanjay, cari di Bukit Tinggi. Padahal sebenarnya itu semuanya itu berasal dari Payakumbuh. Di drop ke Bukit Tinggi ataupun misalnya ke Padang gitu. Iya. Kerak Kaliang yang kayak K8 Bu ya? Iya. Oh iya. Iya, Kerak Kaliang. Padahal kuning nih warnanya. Iya. Berarti selama ini masyarakat taunya produksi brand-brand besar ini kan orang pikir dia buat sendiri. Padahal Payakumbuh menjadi tempat produksinya. Iya, ini berarti yang dapat nama Bukit Tinggi, tapi orang belum tahu Payakumbuh ternyata dapurnya untuk makan-makan ini seperti ini. Kalau Erina buat sendiri gimana? Iya. Jadi kami produksi sendiri ya. Maka memang awalnya yang kami produksi itu hanya gelamai, ya, beras rendang, batiah. Jadi cuma 3 produk itu awalnya Pak. Gelamai, beras rendang, batiah. Iya. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah lebih dari 20 ya 20 macam, ya, 20 produk kami. Ya, jadi diantaranya itu selain gelamai, beras rendang, batiah, sekarang ada kerak kaliang, ya, ada keripik balado, dan berbagai macam rendang. Oh, rendang masuk juga sekarang. Iya. Jadi rendang Payakumbuh. Rendang Payakumbuh. Iya. Rendang ini juga kalau kita bicara rendang Bu ya, apalagi rendang Payakumbuh, ada satu rendang yang sekarang sudah go internasional. Banyak di endorse oleh youtuber Indonesia. Tapi ada di luar negeri dia, ya, apa namanya, rendang gadih. Berarti Erina juga produk rendang. Iya. Artinya kan turunan produknya sudah banyak kan gitu kan. Artinya tidak hanya buat makanan ringan yang seperti tadi gelamai, ya kan, batiah segala macam, tapi sudah kepada rendang juga. Artinya sebagai pelaku UMKM ini kan ternyata ada perkembangan yang bagus lah dengan Erina ini. Bagaimana misalnya Bu Erina memanage, mengelola UMKM-nya ya, Erina ini sehingga sampai di titik seperti ini gimana? Iya. Jadi kan gini Pak, usaha ini ya alhamdulillah ya Pak sudah lebih dari 40 tahun. Erina ini masih berdiri tegak. Alhamdulillah. Dan kami sebenarnya sangat bersyukur sekali karena awalnya orang tua membuat usaha ini itu niatnya sangat ikhlas Pak, sangat bagus. Kenapa? Karena orang tua ya mungkin terutama mama ya Pak ya, itu awalnya membuat usaha ini karena ingin menolong keluarga. Jadi memang dahulu keluarga maksudnya keluarga orang beradik kakak. Oh, beradik kakak. Beradik kakak Pak. Iya, saudara dia lah iya, gitu saudara ya. Karena kan pendidikan rata-rata kan SD ya Pak ya. SD sementara tentu dengan pendidikan itu ya apalah kepandaian keterampilannya. Maka orang tua membuat usaha ini, dengan ada usaha mudah-mudahan adik kakaknya itu terbawa untuk bekerja di situ. Bekerja lah ya. Ya, mungkin dari niat yang baik lah alhamdulillah sampai sekarang Erina masih bertahan. Dan masih dikenal ya di kalangan pengusaha dan pebisnis gitu. Jadi dan Payakumbuh sekarang kan dikenal dengan Payakumbuh City of Rendang. Oh. Payakumbuh City of Rendang. Payakumbuh City of Rendang. Iya. Payakumbuh Kota Rendang. Iya. Oh iya. Jadi Erina nggak mau menyanyiakan kesempatan ini Pak. Iya. Betul, karena Payakumbuh sudah menjadi ikon rendang. Jadi maka kita mengambil kesempatan ini. Walaupun sebenarnya usaha rendang ini masih sekitar 5 tahunan ini. Iya. Kami memproduksi rendang. Iya. Wah, bagus sekali. Jadi Payakumbuh sudah menjadi kota rendangnya untuk Sumatera Barat ya. Iya, luar biasa Payakumbuh. Jadi kayak kalau Payakumbuh ini saya sendiri menilai yang memang sering lintas ke Payakumbuh Pekanbaru misalnya, memang masyarakat Payakumbuh ini sangat giat lah dalam berusaha berbisnis kan, apalagi usaha yang sifatnya alam kayak pinang misalnya kan, aren atau saka aren misalnya kan, atau juga peternakan. Artinya kan Payakumbuh ini sangat usahanya itu masyarakatnya sangat giat itu Bu. Itu bagaimana pandangan Ibu tentang UMKM yang ada di Payakumbuh ini? Jadi di Payakumbuh ya ataupun 50 kota juga itu
memang sangat banyak sekali Pak. Ya UMKM yang mulai dari yang menengah ya sampai yang kecil-kecil. Ya bahkan kalau kita lihat, kalau kami kan di samping Gelamai Beras Sendang tadi kan juga produksi kerak kaliang itu Pak. Dan di sekitaran daerah ya tempat di kelurahan kita saja, kalau dihitung itu bisa lebih dari 50 UKM. 50 dengan produk yang sama. Dengan produk yang sama. Dengan produk yang sama. Itu belum lagi produk-produk yang lainnya. Nah, jadi ini sangat bagus untuk dikembangkan. Ya. Jadi memang berdasarkan kenapa ini banyak muncul ya UMKM di Payakumbuh. Ya mungkin dasar pertamanya itu adalah ya para ibu-ibu, emak-emak lah ini Pak ya ceritanya membantu ekonomi keluarga. Ya karena memang ekonominya tidak mencukupi ya untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga ya para ibu-ibu itu ya bergiat. Mungkin awalnya mereka bekerja dengan orang Pak. Bekerja dengan orang ya. Nah, tapi akhirnya dari belajar dan bertahun-tahun menjadi pekerja ya usaha orang lain, akhirnya mereka berinisiatif ya nggak mungkin kan begini terus gitu bergantung dengan orang, sehingga mereka awal-awal membuat sedikit ya, dan nampaknya ya walaupun mereka membuat sedikit tapi mampu bertahan. Tentu ini yang kita sangat kita apresiasi gitu ya Pak. Jadi memang giatnya masyarakat Payakumbuh ini untuk berusaha betul. Berniaga, berusaha ya. Jadi ini menarik ini. Artinya Bu Erina ini salah satu pelaku UMKM di Payakumbuh, dan dia menjadi pemerhati untuk UMKM itu. Ada banyak UMKM di Payakumbuh yang perlu diberdayakan juga. Yang spirit awalnya adalah meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga ya. Karena mungkin keterbatasan pendidikan, akhirnya mereka mulai usaha-usaha kecil, tapi tetap walaupun kecil tapi bertahan ya. Dan untuk diketahui di Sana Podcast ya, Bu Erina kita ini nanti akan maju dalam Pileg 2024 ya, menjadi caleg dari Partai PKS nomor 6 ya, mewakili Dapil 5 Payakumbuh dan 50 kota. Dan artinya Ibu Erina ini akan melompat dari pelaku UMKM akan menjadi calon anggota legislatif ya. Kira-kira Bu Erina dengan pengalaman di UMKM di Payakumbuh misalnya, apa yang menjadi motivasi Bu Erina untuk menjadi salah satu caleg ya, dan mudah-mudahan jadi anggota dewan. Tentu kita inginnya jadi Bu ya. Walaupun nomor 6 tapi targetnya jadi gitu ya. Apa yang memotivasi Bu Erina untuk maju di Pileg ini Bu? Gimana? Mungkin saya cerita sedikit ya boleh, Pak. Boleh. Ya, jadi sebenarnya saya nggak berniat ya. Awalnya nggak berniat untuk menjadi calon ya di legislatif ya, karena pada akhir ya masa pendaftaran saya diminta untuk maju ya, untuk maju sebagai calon ya DPRD provinsi. Maka ketika kita udah masuk ya, kita udah masuk di box itu ya Pak ya, tentu kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin bagaimana untuk memperoleh suara yang terbanyak. Dan saya sendiri sebagai pelaku UMKM dengan ya majunya saya sebagai caleg ya, tentu harapannya ketika ya kalau seandainya ditakdirkan ya Pak, kalau seandainya ditakdirkan saya duduk ya di dewan, di parlemen, saya ingin ya usaha-usaha ya teman-teman yang mempunyai UMKM yang tersebar di Payakumbuh 50 kota itu lebih diperhatikan lebih diperhatikan, dalam arti kan sekarang ya bukan berarti nggak diperhatikan ya Pak. Ya alhamdulillah sampai sekarang itu pemerintah ya kota ataupun kabupaten banyak sekali memberikan kemudahan-kemudahan ya kepada UMKM. Cuman mungkin ya karena saya pelaku ini ya Pak itu beda ya mungkin konsep atau dalam benak
seseorang apabila ini pelaku atau yang nggak pelaku gitu ya. Karena saya sendiri adalah pelaku UMKM dan saya sangat tahu ya apa yang dirasakan dan bagaimana untuk mengembangkan sebuah usaha. Ya, naik turunnya itu ya tentu saya mengalami hal itu ya. Jadi dengan saya nanti kalau saya ditakdirkan untuk duduk ya tentu insya Allah ya saya akan lebih mengenal ya kelemahan-kelemahan ya atau kekurangan-kekurangan yang harus dikembangkan dari UMKM ini ya, apa saja yang mereka butuhkan ya, mungkin awalnya mungkin mengorganisir apa saja ya, karena bagaimanapun tentu pelaku ini ya dia akan lebih plong ya berbicara dengan sesama pelaku juga, Pak. Nah, begitu. Iya. Berarti ada semangat Bu Erina ini duduk di dewan nanti akan memperjuangkan UMKM terutama yang ada di 50 kota dan Payakumbuh misalnya. Karena ada banyak UMKM ya pengusaha ekonomi kecil di situ yang sebenarnya perlu di-upgrade lebih baik lagi. Ya. Mudah-mudahan cita-cita Bu Erina ini menjadi kenyataan. Amin. Karena kalau dia duduk ya kan menjadi ALEG, maka akan banyak insya Allah UMKM di Payakumbuh dan 50 kota yang bisa dibantu dia ya kan Bu ya. Nah kira-kira Bu sebagai pelaku UMKM ini ya, apa kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala dari banyaknya UMKM yang ada di Payakumbuh itu Bu? Dalam proses apanya sih yang mereka perlu ditingkatkan gitu ya? Ya, jadi yang pertama ya, karena standar setiap usaha itu berbeda ya Pak ya. Ya mungkin yang pertama yang perlu di-upgrade ini adalah standarnya ya, standarisasi dari produk. Standarisasi produk. Ya karena memang mungkin awalnya UMKM yang banyak ya yang tersebar di Payakumbuh 50 kota ini awalnya mereka berdiri itu karena tadi semangat untuk membantu ekonomi, membantu ekonomi keluarga. Sementara mungkin, ini mungkin ya Pak ya, mungkin mereka belum tahu bagaimana nih, standar supaya produknya ini terjual pemasarannya seperti apa ya, mungkin hal seperti itu dulu yang perlu diperhatikan ya, perlu di-upgrade lah dari UMKM. Terus yang kedua, ini masalah pemasaran. Mungkin awalnya tadi ini udah bagus ya Pak, semangat untuk membantu ekonomi. Tapi ketika sudah dibuat, sudah diproduksi, ini kan bingung. Oh ini gimana pemasaran? Sama kerjual. Kan ujung tombak dari produksi itu pemasaran Pak. Betul. Ya kalau seandainya kita produksi sedikit ataupun banyak, kalau seandainya pemasaran itu nggak ada ya nggak bisa juga jalan gitu. Jadi memang ketika saya bertemu dengan masyarakat ya Pak ya, yang pertama saya sampaikan kepada konstituen atau orang-orang yang saya temui itu, saya ya sebagai yang UMKM yang sudah mempunyai beberapa toko di Payakumbuh, dan juga kita juga punya mitra ya di Sumbar kami kan seperti Christine Hakim itu Pak ya, Christine Hakim mitra intinya produk kita sudah belasan tahun masuk di sana Pak. Christine Hakim Idiapar ya, Sanjay Umi, Sanjay Nita jadi memang beberapa Sanjay yang besar-besar itu produk kami masuk di sana. Itu masuk produk ke situ mereknya apa? Mereknya Erina. Oh Erina masuk? Iya. Ke Christine Hakim juga mereknya Erina? Iya tetap mereknya Erina. Bukan Christine Hakim mereknya? Enggak. Jadi yang kami sampaikan ya kepada pelaku UMKM, karena memang kemanapun kami pergi itu memang kebanyakan ibu-ibu itu adalah pelaku usaha Pak. Pelaku usaha. Ibu-ibu adalah pelaku usaha mereka. Jadi gimana nih Bu caranya gini-gini maka ketika itu kami menawarkan kalau seandainya produk ibu memenuhi syarat, ada standarnya, baik itu dari rasa, segala macamnya sampai misalnya kemasannya, maka kami terima ya. Jadi Erina menerima produknya. Nah, gitu Pak. Tentu dengan sesuai dengan ketentuannya ya, dengan syarat-syarat dan standarnya. Itu selalu kami sampaikan. Kenapa? Karena memang itu mungkin salah satu juga untuk membantu
ya mereka semangat ya untuk berusaha, sehingga ketika ketika bertemu itu ya antusias sekali ya ibu-ibu itu, ini gimana bu gitu. Bisa ketemu di mana bu, bagaimana bu cara masuk di Erina segala macam. Jadi yang kami apakan, kalau seandainya ada produk UMKM ini yang layak jual, kenapa tidak? Ya kan memang tidak mungkin juga Erina memproduksi semua macam produk. Ya, jadi bisa bekerja sama dengan UMKM yang kecil-kecil itu. Ya, dan bisa kita pasarkan di toko-toko dan sanja yang kita sudah bermitra lama gitu. Ya berarti kan di level UMKM ini kadang-kadang belum terstandarisasi. Pertama misalnya merek. Merek. Izin gimana? Izin PIRT. Ya kan, halal. Dari Dinas Kesehatan juga kan. Itu gimana, Bu? Banyak yang belum juga? Banyak yang belum sebenarnya, yang belum, Pak. Ya. Jadi rata-rata karena mereka usaha kecil gitu kan, mereka berpikir agak sulit untuk mengurus itu. Orang ini kan malas mengurus ini kadang-kadang, Bu ya. Jadi Erina juga selama ini juga memfasilitasi mereka kayak gitu ya. Dan menariknya juga Ibu bilang pelaku UMKM ini di Payakumbuh ya banyak ibu-ibu gitu kan. Jadi perlu keterwakilan ibu-ibu di parlemen untuk memperjuangkan UMKM ini. Nah, itu spiritnya, saudara Dusana Podcast ya. Jadi UMKM ini banyak digerakkan oleh ibu-ibu, ya kan? Pelakunya ibu-ibu, maka sementara di parlemen, di PKS saja belum ada keterwakilan perempuan ya. Yang dimana sebenarnya justru di lapangan di dunia UMKM seperti ini pelakunya banyak ibu-ibu. Jadi kita PKS terutama juga perlu figur ibu-ibu untuk duduk di parlemen. Nah, kalau Bu Erina duduk di parlemen besok ini berarti ini sejarah kan gitu kan. Ya setahu kita belum ada yang duduk langsung kan Bu. Yang ada baru PAW Bang. Saya pikir juga belum ada. Jadi kita dukung ya Bu Erina untuk duduk di parlemen ya di DPRD Provinsi Sumatera Barat biasanya. Walaupun nomor 6, nomor tidak jadi masalah Bu ya. Iya. Berarti kan sudah jelas nih garis perjuangan Bu Erina nanti ya kan. Nah, kira-kira artinya dengan konstelasi politik yang ada sekarang hari ini ya kan. Bagaimana Bu Erina membaca peluangnya untuk ibu-ibu duduk di parlemen ini Bu? Karena tadi ya ada yang bilang wanita pilih wanita, itu gimana peluangnya kira-kira menurut Ibu gimana gitu, karena kan kita nggak mau maju asal maju aja gitu, gimana Bu? Ya pertama ya Pak ya, yang saya garis bawahi dulu, kita ini berjuang ya tentu harus luruskan niat dulu. Betul. Ya harus luruskan niat. Maksudnya kita berjuang ini bukan mesti saya yang duduk, tidak ya. Tapi ketika kita sudah berada dalam box itu, maka kita harus sama-sama berjuang semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Dan saya sebagai seorang yang sudah ya diamanahkan untuk berada ya dalam barisan para caleg ya untuk provinsi itu. Tentu harus, yang pertama itu harus punya keyakinan dulu ya Pak ya. Harus punya keyakinan bagaimana menjual menjual ya bagaimana Erina ini layak nggak untuk dipilih, layak nggak untuk dimajukan. Jadi yang pertama yang saya yang saya yakini, dan alhamdulillah. Ya kalau di Payakumbuh mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi, Erina ini ya alhamdulillah sudah dikenal. Sudah dikenal untuk Payakumbuh dan 50 kota. Jadi ketika orang mendengar nama Erina, orang langsung connect, oh ini Gelamai Erina. Gelamai Erina. Sekarang bagaimana? Dengan Gelamai Erina yang sudah dikenal puluhan tahun, mereka mempercayakan suaranya kepada kita ya dengan memilih kita. Ya. Itu yang pertama, yang alhamdulillah kita punya keluarga yang besar, Pak. Punya keluarga yang besar. Terus tentu ya koneksi juga yang kita ambil ya, mungkin apakah itu dari langanan-langanan ya, dari
reseller dari orang-orang yang banyak kenal dengan Erina dan juga dari link-link yang lain apakah itu keluarga ataupun organisasi-organisasi apa yang kita ikuti. Nah, begitu. Ya, jadi harapannya kami mendapatkan banyak suara terutama tentu tadi karena kita adalah penggiat UMKM, pelaku UMKM, dan alhamdulillah dengan berdirinya Erina sudah puluhan tahun ini sudah banyak membantu pemerintah kota sebenarnya Pak, karena ikut memberikan peluang kerja. Yang pertama memberikan pemberdayaan peluang kerja kepada masyarakat sekeliling kita. Karena kita juga punya tempat produksi itu juga tidak satu tempat Pak. Jadi orang-orang yang berada di sekitar kita itu alhamdulillah itu adalah pendukung kita insya Allah. Nah, begitu Pak. Jadi Erina ini tidak hanya sekedar merek yang tinggal di branding, tapi juga sudah punya jaringan yang luas, ya kan? Sebenarnya kalau dilihat kalau lihat track record dari Erina dan keluarga, justru sebenarnya yang maju biasanya kan menantunya Bu ya. Ada berapa orang menantunya jadi anggota dewan. Sekarang langsung ini. Artinya keberpihakan masyarakat kepada keluarga Erina itu sudah diakui sebenarnya dengan terpilihnya keluarga Erina walaupun menantu ya kan menjadi anggota legislatif. Nah, sekarang justru Erina sendiri yang maju kan gitu kan. Nah, berarti ini kan akan memudahkan ya kan, tidak hanya brand Erina sebagai merek makanan di Galamai di Payakumbuh, tapi juga jaringan mitra segala macam tunggu segala macam itu akan mendukung. Saya yakin tinggal mungkin bagaimana Bu Erina mengelaborasi potensi yang ada, dan saya yakin itu masyarakat akan berpihak kepada Erina, tidak hanya pada Galamainya. Ya Bu Erina, jadi artinya Bu Erina akan menjadi tokoh nih di Payakumbuh. Salah satunya adalah untuk pemberdayaan UMKM di Payakumbuh. Nah, sisi-sisi seperti ini kan nanti akan diperjuangkan di parlemen, ya kan? Nah, apa kira-kira untuk di parlemen itu yang sebenarnya menjadi sangat penting untuk diperjuangkan untuk di UMKM-nya Bu Erina? Kira-kira gimana? Ya, jadi saya punya tagline ya Pak. Ada tagline ya? Ya, perempuan berdaya Jo Erina. Perempuan berdaya Jo Erina. Wis mantap. Tepuk tangan dulu. Ada tagline-nya rupanya. Iya. Jadi kembali ceritanya tentang UMKM juga ya. Dengan adanya keterwakilan perempuan terutama tentu dengan saya sebagai orang yang dimajukan yang dicalonkan sebagai anggota dewan di provinsi nanti yang tentu ini menjadi sebuah juga intinya kalau seandainya saya terpilih, yang pertama saya adalah orang asli Payakumbuh. Ya, ini orang asli Payakumbuh. Ya, asli Payakumbuh. Intinya orang pribumi ya Pak ya, orang pribumi. Orang kenal dengan Erina udah puluhan tahun, bahkan nenek-nenek tidak tahu tidak ada yang tidak tahu dengan Erina. Nah, maka dengan majunya Erina sebagai calon anggota dewan di provinsi, maka mudah-mudahan mereka akan bisa mewakilkan kemauan harapan mereka nanti di dengan orang kampungnya asli. Dengan orang kampungnya asli begitu. Jadi harapannya seperti itu Pak. Tadi tagline-nya maju perempuan berdaya Jo Erina. Perempuan berdaya Jo Erina, ya kan. Jadi Bu Erina ini adalah caleg dari PKS dan asli Payakumbuh. Dan ketika nanti menjadi anggota dewan, titik tekan perhatiannya adalah memberdayakan UMKM yang ada di Payakumbuh yang jumlahnya begitu banyak. Payakumbuh ini sangat luar biasa ya. Jadi banyak ekonomi hidup dan berdaya di situ. Mungkin tidak hanya makanan ya Bu ya. Ada juga peternakan. Tenun. Tenun juga ada ya? Ada. Jadi artinya
banyak hal yang bisa diberdayakan di Payakumbuh sebenarnya, dan 50 kota. Iya. Kalau saya kenalnya Niro, Bu. Iya. Ya, aren itu adalah nikmat Allah yang terabaikan gitu. Dan banyak orang Payakumbuh juga nggak minum ya. Saya nggak tahu Ibu pernah minum aren Niro nggak gitu. Padahal dikonsumsi di Riau, ya, provinsi Tenggala kita bilang kan, itu sudah tidak hanya sekedar mengkonsumsinya, tapi juga sudah menanamnya. Sementara di Payakumbuh 50 kota yang ada saja tidak terpanen gitu. Itu potensi yang luar biasa kan gitu kan. Jadi Payakumbuh ini luar biasa lah. Jadi kalau Ibu Erina maju nanti Haji Alek ya duduk misalnya, wah itu banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang Bu Erina. Tidak hanya Sanjay dan Galamai. Baik. Jadi nomor tidak jadi masalah nih Bu? Iya, nggak ada nomor masalah. 6 nih? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak begitu orang kan ada nomor 1 dong kan gitu kan. Gimana kalau nomor ini? Semangat spirit perjuangan tidak mengurangi gimana Bu? Walaupun nomor 6 gitu ya. Iya, jadi mungkin orang berebut ya Pak ya, nomor 1 atau nomor 2. Oh nih kenapa Erina nggak nomor 1 atau nomor 2? Ya, tapi saya nomor 6. Minimal nomor 3 Bu katanya. Iya, malah saya karena ya kembali ke cerita tadi ya Pak, karena memang masuknya sudah di akhir sudah di akhir. Iya. Dan yang jelas ya masalah nomor nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, dan alhamdulillah sampai sekarang ya ikhlas ya, walaupun nomor 6 ya, nomor yang paling bawah. Nomor yang paling bawah. Jadi orang nanti ya tidak susah mencari nomor Erina Pak. Lihat aja yang nomor paling bawah begitu. Kalau nggak atas bawah gitu. Iya. Baik, Dusana Podcast ya. Jangan lupa memberikan komentar terbaik di podcast ini dan jangan lupa klik juga di link description ya. Maka 6 nanti sesuai dengan nomor Bu Erina ini, nomor 6 nanti 6 komentar terbaik akan mendapatkan bingkisan dari Erina Galamai gitu ya. Bingkisan tidak hanya Galamai, ya banyak pilihan juga nanti ya. Nanti hadiahnya langsung dari Bu Erina. Baik, jadi spiritnya sudah jelas Bu Erina nih, kemudian niatnya juga sudah diperbaiki, yang akan dikelola juga sudah jelas. Ini tinggal menundukkan Bu Erina saja lagi nih di dewan kayak gitu kan. Selama ini orang percaya kepada keluarga Erina, tapi hari ini Erina langsung yang maju. Nah, tinggal nanti dukungan dari Dunsana ya, podcast semua dan warga Payakumbuh 50 kota untuk memilih Bu Erina ini sebagai salah satu Alek perempuan, ya kan? Bu Erina tahu kan? Bu Erina kalau menjadi Alek jadi Alek jadi atau caleg jadi di DPR Provinsi, maka itu akan sejarah untuk tidak hanya Payakumbuh tapi juga sejarah untuk kader-kader PKS. Ya, gimana Bu Erina? Yakin nggak gitu loh? Insya Allah. Ya karena ya saya juga pesan kepada caleg-caleg wanita, ibu-ibu, misalnya harus ada spirit, semangat untuk maju, tidak hanya sekedar melengkapi kuota 30%, tapi betul-betul memang bekerja keras untuk itu, agar kursi wanita, ya seperti yang dibilang tadi, mewakili komunitas wanita itu terwakili, kan gitu kan? Jadi tidak hanya sekedar memenuhi persyaratan. Ya. Maka mudah-mudahan kita support, kita dukung Bu Erina menjadi Alek ya dari PKS untuk Provinsi Sumatera Barat dan nomor 6. Bu Erina ada yang lagi mau disampaikan, silakan. Iya. Jadi Dunsana PKS ya. Saya ya Erina ya calon anggota Dewan Provinsi Dapil 5, itu dapilnya Payakumbuh dan 50 kota. Mohon dan dukungannya ya untuk saya sebagai caleg perempuan dari PKS nomor urut 6. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya saya, kalau seandainya ditakdirkan ya untuk duduk di parlemen nanti, ya insya Allah usaha-usaha UMKM ya akan lebih terperhatikan ya, para ibu-ibu juga akan insya Allah semakin terperhatikan kesejahteraannya ya, karena bagaimanapun kita tahu bahwasanya banyak sekali keluarga-keluarga yang sangat butuh ya support di bidang ekonomi segi ekonomi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya nanti kalau seandainya saya terpilih, maka semakin mudahnya ya ibu-ibu langsung
hubungan ya Pak ya, Iya, iya. berhubungan, karena yang paling tahu dengan kebutuhan ibu-ibu itu ya adalah ibu-ibu juga. Iya. Ya, adalah ibu-ibu juga. Begitu. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk Bu Erina yang sudah memberikan waktunya bersama kita hari ini. Jadi demikian ya podcast kita bersama Bu Erina. Bu Erina tidak hanya sekedar merek di Galamai, tapi dia juga akan menjadi Alek di provinsi, mewakili 50 kota dan Payakumbuh dari PKS dengan nomor 6. Maka mari kita dukung bersama, terutama pelaku bisnis UMKM di Payakumbuh dan 50 kota. Mari dukung Bu Erina untuk duduk di parlemen dan insya Allah akan memperjuangkan ya UMKM yang ada di Payakumbuh dan 50 kota. Dan mudah-mudahan dia juga, Ibu Erina juga akan memperjuangkan para pelaku UMKM yang notabene banyak ibu-ibu. Sehingga ini adalah harapan, Bu Erina adalah harapan untuk ibu-ibu di Payakumbuh dan 50 kota. Demikian bincang kita dengan Bu Erina. Terima kasih. Kita akhiri baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.